di sini sebenarnya untuk Mandala itu sama dengan Mas cuma dia itu lebih panjang ya, sepertinya kalau Mas kan lebih sedikit karena ada yang namanya unsur-potensi. Sedangkan kalau Mas tidak ada. Tapi teman-temannya secara keseluruhan itu sama. Oke ya. Mohon dicatat ya, ini saja. Ini saya jelaskan untuk mapelnya pemeliharaan saksi sepeda motor. Nah, kita ulaskan lagi untuk sepeda motor sendiri itu ada tiga kategori, yaitu dari tiga jenis. Yang pertama yaitu sasis itu yang menopang semuanya, yaitu rangkanya. Salah satu rangka itu adalah struktur yang menopang sepeda motor itu sendiri. Nah, sasis itu dari rangka, suspensi, pengereman, dan sistem kemudi. Nah, itu yaitu sasis. Nah, itu akan dibahas di mapel pemeliharaan sasis sepeda motor. Yang kedua yaitu sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan itu meliputi perkabelan, pelampuan, sinyal, dan sistem pengisian. Begitu juga dengan aki. Nah, itu sistem kelistrikan. Yang ketiga yaitu pemeliharaan sistem mesin. Sepeda motor kenapa dinamakan sepeda motor ya? Karena ada motor bakarnya, ada mesinnya yang menghasilkan daya dorong atau bisa mengantarkan kamu dari titik A ke titik B ya. Itu untuk sepeda motor mesin. Nah, yang kita bahas pertama kali di sini adalah sasis yaitu rangka yang menopang keseluruhannya, yang diliputi dengan roda, rangka, suspensi, rem, dan sistem kemudi. Yang kita bahas pertama di sini adalah sistem rem. Sistem rem secara umum itu dibagi ada dua. Pertama, rem mekanis dan rem hidrolis. Sistem rem mekanis yang bagaimana? Sistem rem mekanis itu yang menggunakan tuas dan kabel. Sistemnya mekanis, jadi menggunakan sambungan berupa kabel. Contohnya itu rem belakang motor kan yang bersuling kan. Anak-anak suling ini ya, atau tali baja ini ya. Rem buri motor ini. Atau rem sepeda, rem sepeda. Ya kamu itu adalah sistem rem mekanis menggunakan kabel baja. Kabel ini untuk mengantarkan daya listrik ya. Nah, itu rem mekanis contohnya adalah kalau di sepeda motor itu rem romo. Biasanya ada di motor beat. Dan merek-merek yang lainnya. Itu yang menggunakan kabel baja. Sedangkan rem hidrolis itu adalah sistem rem yang menggunakan prinsip hidrolis untuk menyalurkan daya. Nah, hidrolis itu apa? Hidrolis itu adalah daya yang diteruskan melewati perantara cairan. Simbolnya seperti ini. Ini simbolnya ya, bukan jadi patok, simbolnya seperti itu. Contohnya rem cakram.
Tahu rencana? Kalau motor ini motor ini kan rem depannya dan belakangnya itu ya. Ya. Kalau kamu bongkar itu hanya ada selang yang isinya cairan. Iya kan? Kenapa kok cairan? Prinsipnya cairan itu tidak bisa dikompresi. Kalau udara kan bisa. Kalau cairan tidak bisa. Karena sifat itu, sifat cairan yang tidak bisa dikompresi, maka terciptalah sistem hidrolis. Rem hidrolis itu rata-rata adalah rem depan. Karena apa? Dia itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah pengoperasiannya ringan, tapi dengan kekuatan untuk menghentikannya itu besar. Jadi kalian cukup ditekan sedikit, motor sudah akan mengalir. Prinsip kerjanya gimana? Nah, ini sekilas tentang hidrolis ya, tapi bisa diperdalam lagi. Nah, ini ada tabung. Ini ya. Ini isinya cairan. Ini selang menuju ke tabung yang lebih besar. Tabung kecil biasanya ada di atas, di handle rem. Nah, itu namanya master. Master rem. Kalau di atas, kalau di bawah yang di cakram itu namanya kaliper. Dan prinsipnya ketika tabung ini dan tabung ini berisi cairan dan selang ini sudah berisi cairan, ketika kamu tekan dari ke dalam karena kompresan karena cairan tidak bisa dikompresi, maka cairan ini akan mengalir ke kaliper dan akan menekan yang namanya mas rem. Ya, nah, kenapa kok direm sih? Bukan direm sih, direm kayak engine tapi kok gayanya bisa berat. Ini adalah salah satu keuntungan atau